Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang studi kasus perusahaan Mondelez International. Sebelum kami membahasnya lebih lanjut, saya akan mempresentasikan terlebih dahulu profil perusahaan Mondelez International. Perusahaan ini bergerak di bidang industri pangan, yaitu makanan dan minuman, dan sudah beroperasi dan mempunyai cabang hampir di beberapa negara di seluruh dunia. Sebelumnya perusahaan ini bernama Kraft dan di tahun 2012 itu berganti nama menjadi Mondelez International. Kemudian produk-produk yang dijual oleh perusahaan Mondelez International ini mungkin sebagian dari kita sudah familiar dengan produknya. Contohnya seperti coklat Toblerone maupun Cadbury, terus juga ada Oreo. Kemudian gimana sih perkembangan dari perusahaan Mondelez International ini? Nah, perkembangan atau pertumbuhan Mondelez International ini di Indonesia di tahun 2013 penjualan biskuitnya itu mencapai volume 120.000 ton dalam penjualannya. Kenapa bisa sebanyak itu? Karena perusahaan Mondelez ini sangat gencar dalam pengiklanannya. Bisa dilihat dari data biaya pengiklanan yang dikeluarkan oleh perusahaan Mondelez ini berada di posisi kedua setelah Mayora. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Di sini saya akan membahas tentang strategi SWOT di perusahaan Mondelez International. Strategi SWOT itu sendiri yaitu perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman di suatu proyek atau spekulasi bisnis. Satu, ada strength, yaitu kekuatan di Mondelez International. Satu, perusahaan Mondelez International memiliki track record kesuksesan dalam melakukan inovasi produknya. Yang kedua, aktivitas yang efisien dalam kualitas produknya dan juga kemahiran perusahaan dalam meningkatkan dan menurunkan jumlah produk sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga, Mondelez International juga memiliki tempat pelatihan karyawan dengan pengelolaan skill yang baik dan juga mempelajari pemrograman. Hal ini dilakukan Mondelez International selain untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dan lebih baik, juga untuk mendapatkan produk yang berkualitas dan juga lebih baik juga. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Di Mondelez International ini terjadi kesenjangan jumlah produk atau selisih jumlah produk yang dijual. Lalu yang kedua, struktur organisasi di Mondelez International hanya cocok digunakan untuk model saat ini saja, sehingga itu akan membatasi ekspansi di segmen produk yang berdekatan. Yang ketiga, perencanaan keuangan di Mondelez International tidak terselesaikan secara efisien dan juga tepat. Yang ketiga, ada oportunis atau peluang. Pertama, teknologi yang baru akan memberikan peluang untuk Mondelez International dalam menyediakan atau menetapkan strategi harga yang berbeda dalam segmen pasar yang baru. Lalu yang kedua, biaya pengiriman yang rendah juga akan memberikan harga yang rendah juga pada produk yang diproduksi oleh Mondelez International, sehingga akan mendatangkan profit yang lebih tinggi untuk Mondelez International. Lalu yang ketiga, pemasaran secara online juga akan memberikan kesempatan untuk Mondelez International dalam memasarkan produknya secara online dan juga memasarkan produknya dengan pangsa pasar yang lebih luas. Yang keempat, ada threat atau ancaman. Satu, kekuatan teknologi yang baru dari pesaing juga akan menjadi ancaman bagi Mondelez International. Yang kedua, kebijakan politik di setiap negara di seluruh dunia yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, meningkatnya harga bahan baku akan menyebabkan terancamnya profit yang tinggi oleh Mondelez International. Untuk materi selanjutnya yaitu strategi Mondelez International. Strategi yang diterapkan oleh perusahaan Mondelez International berbasis pada visi perusahaan. Adapun visi perusahaan yang diterapkan di Indonesia adalah menjadi Indonesian Favorite Snacking Company. Untuk mewujudkan visi tersebut, Mondelez
menerapkan strategi yang mengedepankan 5 stakeholder-nya, seperti konsumen, customer, kolega, komunitas, dan investor. Adapun hal-hal yang dilakukan, yang pertama yaitu perusahaan harus mencintai konsumennya dengan cara menciptakan inovasi produk baru berdasarkan consumer insight. Yang kedua, value by customer, yaitu perusahaan harus mampu menganggap customer seperti supplier sebagai partner atau mitra kerja, sehingga mereka akan tumbuh bersama partner. Yang ketiga, yaitu dicintai oleh rekan-rekannya. Yang keempat adalah get back to our community melalui program CSR. Program CSR yang diterapkan oleh Mondelez International seperti Cocoa Life Program, yang merupakan program pemberdayaan petani coklat yang ada di Indonesia. Dan yang kelima, respect by investor. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pinkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai strategi branding produk baru pada perusahaan Mondelez. Sebelum masuk pada poin pembahasan pada presentasi kali ini, akan lebih baik kita mengingat kembali mengenai product life cycle. Pada prinsipnya, product life cycle adalah sebuah pengukuran suatu siklus hidup produk yang akan bertahan lebih lama atau hilang lebih cepat. Dapat dilihat pada gambar di samping menunjukkan bahwasanya terdapat 4 tahap pada product life cycle. Yang pertama adalah pengenalan, kedua pengembangan, ketiga kedewasaan, dan keempat adalah penurunan. Sebelum mengalami kedewasaan, perusahaan harus telah melakukan inovasi pada produk tersebut dalam tahap pengembangan sehingga dapat bersaing dengan perusahaan yang ada. Dan strategi dalam branding produk baru pada perusahaan Mondelez. Pada tanggal 19 April 2016, Mondelez telah mengeluarkan produk baru yang bernama Belvita. Belvita ini diklaim sebagai makanan sarapan biskuit yang pertama di Indonesia. Yang mana pengeluaran produk ini sangat bertolak belakang dengan kebiasaan masyarakat Indonesia. Yang mana masyarakat Indonesia lebih suka makan makanan berat pada pagi hari, siang hari, bahkan malam hari. Bahwasanya kebiasaan makanan sehat atau makan biskuit itu seperti budaya barat, di mana sangat bertolak belakang dengan budaya Indonesia. Kenapa sih perusahaan Mondelez itu berani mengeluarkan produk baru seperti bentuk makanan sarapan sehat dalam bentuk biskuit ini? Hal ini didukung dengan data dari CNBC dan BPS menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia atau IPM pada tahun 2018 mencapai 71,39% atau sebesar 0,58%. Hal ini juga didukung dari data okezone.com menunjukkan bahwasannya gaya hidup sehat meningkat sebesar 19% pada tahun 2019 di Indonesia. Hal ini merupakan peluang pasar potensial dalam pengembangan produk baru yang dikeluarkan oleh Mondelez, yaitu Belvita. Strategi yang digunakan oleh Mondelez dalam pengembangan produk barunya yaitu dengan model Dwi Sapta yang terdiri dari 3 cycle atau lingkungan. Yang pertama adalah Discovery Cycle, yang kedua adalah Intent Cycle, yang ketiga adalah Strategi Cycle. Pada Discovery Cycle itu menurut Watono tahun 2015 ini merupakan proses pertama atau komunikasi pertama dalam integrated communication, yaitu dengan mengeksplor segala aspek bisnis, baik dalam market review, competitor review, customer review, dan brand review. Lalu yang kedua adalah intent cycle. Menurut Watono tahun 2015 ini merupakan tahap kedua setelah discovery cycle, di mana ini berisi mengenai problem yang ada pada produk tersebut dan advantage atau keuntungan-keuntungan yang ada pada produk tersebut yang akan dihadapi yang telah dianalisis baik eksternal maupun internal. Lalu yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu strategi cycle, yaitu merupakan tahap terakhir yang memiliki prinsip penyusunan strategi dan taktik dalam pengembangan atau meningkatkan persaingan pasar, yang mana lingkungan di dalamnya, yang mana dari lingkungan dalam ke bagian luar, yaitu pada target audience, brand soul, selling idea, pesan, kontak point, dan macro mix. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Risma. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Pinkan. Saya di sini akan menyampaikan strategi pemasaran online dari perusahaan Mondelez International.
Pemasaran kali ini, perusahaan Mondelez International selain melakukan promosi di media sosial seperti Facebook, Instagram, serta beriklan di televisi, ini juga merupakan kesempatan bekerja sama dengan pihak Google, dan ini juga merupakan strategi perusahaan untuk menginvestasikan pengeluaran iklan media di ranah digital, terutama pada video online. Secara global, perusahaan Mondelez International berkomitmen untuk mengalihkan 10% dari anggaran iklan ke video online. Dapat kita lihat sekarang ini, 58% dari konsumen pindah ke platform digital untuk konsumsi media sehari-hari. Perjanjian ini adalah yang terbesar yang pernah dilakukan perusahaan Mondelez International lakukan di media digital, dan terutama akan memperkuat posisinya sebagai pelopor digital. Sekian, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Vivi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi yang dilakukan PT Mondelez untuk menganalisa atau membaca karakter dari masyarakat di Indonesia. Yang pertama yaitu rata-rata 1 di antara 3 masyarakat di Indonesia mengkonsumsi lebih dari 3 jenis makanan yang dikonsumsi pada sela-sela waktu makan, yaitu 3 kali sehari, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Bagi PT Mondelez ini sangat berpengaruh untuk memasarkan produknya ke Indonesia. Yang kedua yaitu masyarakat di Indonesia menerapkan pola kerja yaitu 11 jam kerja. Itu merupakan waktu yang sangat lama dan dibutuhkan pendamping dari pekerjaan tersebut, yaitu berupa camilan untuk menemani pekerjaannya tersebut. Sehingga cocok sekali bagi PT Mondelez untuk memasarkan produk camilannya untuk menemani pekerjaan yang panjang di Indonesia. Yang ketiga yaitu 36% masyarakat di Indonesia yang mengkonsumsi makanan ringan tersebut sendirian. Selebihnya, mereka lebih suka membagi makanan camilan tersebut kepada rekannya dikarenakan di Indonesia merupakan makhluk sosial yang peduli terhadap satu sama lain. Ini sangat cocok diterapkan bagi PT Mondelez untuk memasarkan produknya. Dengan adanya berbagi, maka pembelian suatu camilan tersebut akan lebih besar dibanding dikonsumsi sendiri, sehingga mampu meningkatkan penjualan camilan tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu hanya 20% masyarakat di Indonesia yang menyadari akan pola hidup sehat atau memakan makanan yang sehat. Selebihnya, mereka lebih suka mengkonsumsi makanan yang instan dan cepat. Ini sangat cocok bagi PT Mondelez untuk memasarkan produknya berupa camilan yang merupakan makanan yang cepat saji di Indonesia. Selanjutnya yang kelima yaitu para heavy snacker atau sebutan bagi para pecinta dari snack atau bagi mereka yang menyukai snack tersebut yang memakannya lebih dari 3 jenis dalam satu hari, lebih didominasi oleh kaum laki-laki yaitu sebesar 35% dibandingkan kaum perempuan yaitu 30%. Ini dikarenakan kaum perempuan lebih menyadari akan adanya pola hidup sehat dan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Berbanding terbalik bahwa laki-laki lebih suka mengkonsumsi makanan yang cepat saji dan instan. Bagi PT Mondelez sangat cocok memasarkan produknya di Indonesia dikarenakan tingginya persentase dari kebutuhan makanan ringan di Indonesia. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan menjelaskan mengenai strategi Mondelez International bertarung di pasar biskuit.
Asia Tenggara tercatat sebagai kawasan yang sangat potensial bagi pasar biskuit. Mondelez ini merupakan produsen biskuit nomor 1 di dunia. Mondelez sangat mengetahui betul peluang pasar di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, Mondelez sangat serius dalam menggarap pasar di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia merupakan salah satu pasar yang paling utama bagi Mondelez Internasional. Berikut merupakan cara Mondelez Internasional dalam mengembangkan sekaligus memenangkan pertarungan pasar biskuit di Indonesia. Yang pertama, Mondelez Internasional melakukan investasi pada portofolio produknya dengan senantiasa menghadirkan varian dan inovasi guna memperkaya portofolio produknya. Contohnya, Mondelez meluncurkan varian baru dari produk Oreo, yaitu Oreo Thin. Mondelez ini sebelumnya juga telah meluncurkan produk baru, yaitu Belvita dan Chip Ahoy. Yang kedua, Mondelez selalu memastikan untuk menghadirkan the right price, the right pack, dan the right place. Dalam hal ini, Mondelez harus memahami bahwa jumlah uang yang dimiliki oleh masing-masing konsumen itu berbeda. Cara mereka berbelanja pun berbeda, serta retail tempat untuk membeli produk biskuit itu pun berbeda. Untuk itu, personalisasi yang disesuaikan dengan karakter pasar menjadi kunci utama. Dan yang ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kesejahteraan setiap orang yang memilih camilan ini. Mondelez Internasional berkomitmen bahwa 30% bisnisnya harus menghasilkan produk yang mensejahterakan masyarakat. Langkah itu adalah komitmen global bagi Mondelez Internasional. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yunia. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kerjasama perusahaan Mondelez Internasional. Salah satu kerjasama yang diterapkan oleh perusahaan Mondelez Internasional adalah bekerjasama dengan pihak Google, di mana pada tanggal 21 Agustus 2017 lalu telah diluncurkan sistem operasi baru milik Google di New York. Google resmi memberi nama sistem operasi barunya dengan nama Android Oreo. Nama Oreo sangat familiar di seluruh dunia. Nama Oreo diambil dari sebuah merek dagang biskuit yang diproduksi oleh perusahaan Nabisco yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan Mondelez Internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.